keliling dari rumah, ya dari halaman rumahnya ke belakang rumahnya udah 10 menit, 20 menit, ya gitu. Ada sampah, ya. Aku sendiri, ya aku pribadi tidak menyalahkan. Aku, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan aku, sama aja, Imam Kusyairi. Video kali ini aku akan sharing soal YouTube, per-YouTubean sama aja sebenarnya. Di sini aku ingin beropini lah, menyalurkan bagaimana sih pendapat aku pribadi tentang dunia YouTube itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, YouTube itu adalah sebuah platform atau website sharing video. Jadi siapapun ya, baik kamu itu anaknya orang kaya, orang biasa, kamu itu mahasiswa, kamu itu bukan mahasiswa ya, asal kamu mempunyai sebuah video, kamu bebas menguploadnya di platform ini. YouTube menjadi seksi, menjadi menarik karena di situ kita bisa menghasilkan uang pakai dolar lagi ya. Kalau kita beruntung ya bisa menjadi kaya hanya kita membuat sebuah konten ya, membuat video di YouTube. Banyak contohnya yang sudah ya berhasil ya kan. Bahkan apa ya namanya? YouTube ini katanya ya, kata teman-temanku, YouTube itu menjadi rusak karena karena banyak hadirnya artis dari TV terjun ke YouTube. Nah, kayak gitu. Jadi artis TV terjun ke YouTube. Mereka mudah untuk mencari subscriber, terus mencari penonton, mereka mudah. Karena memang sebelumnya para artis ini sudah mempunyai nama besar di industri pertelevisian negara Indonesia, seperti itu. Nah, video ini aku kasih judul dengan YouTube itu seperti TV. Salah. Bukan. YouTube itu seperti pasar. YouTube itu seperti pasar. Baik pasar tradisional ataupun pasar yang sudah modern seperti itu. Kenapa aku analogikan seperti pasar? Seperti yang teman-teman ketahui, di pasar itu banyak sekali orang berjualan. Ada yang berjualan pakaian, ada yang berjualan minuman, makanan, ya kan? Mainan anak-anak segala macam ada di pasar. Kalau di mall sama aja sih. Cuma kalau di mall itu lebih tempatnya bersih, ya, ada AC-nya, ya kan, dan macam-macam. Nah, YouTube itu sama. YouTube itu sama seperti pasar. Kayak gini. Di YouTube itu konten apa aja sekarang ada. Konten yang mengedukasi ada. Konten tutorial ada. Sampai konten-konten yang menurut teman-temanku itu ada yang menyebutnya konten-konten sampah. Ya, aku pribadi tidak menyalahkan. Aku tidak mengatakan itu konten sampah, enggak. Atau konten itu tidak kreatif, enggak. Ini real karena aku mendengar dari teman-temanku sendiri. Aku sendiri tidak tahu definisi kenapa konten itu dibilang sampah. Aku sendiri tidak mempunyai teori atau pengertian apa sih konten sampah itu, enggak. Karena aku sendiri bukan seorang yang orang yang terkenal di YouTube atau pemain lama di YouTube, enggak. Aku ini orang awam, orang pemula di YouTube. Karena aku ini sering nonton YouTube, aku itu berpikir mengapa aku tidak membuat video sendiri lalu diupload ke YouTube kayak gitu. Nah, kenapa YouTube ini lebih ke ini aja sih, ke menyalurkan pandangan, opini pribadi dalam bentuk video. Ini aku ulang-ulang kemarin video apa itu ya, tentang video jamet. Nah, di situ aku sudah bicara seperti ini.
Di YouTube itu ada konten prank, ya, konten, mohon maaf lah, konten yang di mobil ngobrol dengan pacarnya, ya, dengan thumbnail yang membuat kita itu penasaran. Ada konten yang memprovokasi juga banyak, ya kan. Ambil-ambil dari video orang terus diolah versi kita dengan judul yang memprovokasi juga banyak, gitu. Sebenarnya lebih ke penontonnya sih, ya. Kalau penontonnya itu sukanya yang berbau entertainment, ya itu sekarang banyak artis, ya kan. Mulai dari artis A sampai Z, sepertinya sekarang sudah mempunyai akun YouTube. Dan kontennya ya memang entertainment, ya begitu. Cuma keliling dari rumah, ya, dari halaman rumahnya ke belakang rumahnya udah 10 menit, 20 menit, ya gitu. Ada yang cuma judulnya itu anu sakit kepala, itu. Tapi ya banyak yang nonton, ya memang entertainment, kualitas penonton kita memang di situ, ya gitu. Apa kita menyalahkan yang membuat video? Ya tidak juga, tidak dibenarkan juga, ya kayak gitu. Misalnya aku artis misalnya, mungkin saja aku sama melakukan hal yang sama dengan mereka, hanya keluar dari halaman rumah, ya kan, masuk ke garasi, cek-cek mobil mewahnya, jadi konten, nggak apa-apa, nggak masalah. Memang ini yang tidak aku suka, memang ada seorang, mereka sih menyebutnya content creator, ya, content creator, mereka menyebutnya kayak gitu. Kalau aku sendiri lebih nyaman pembuat konten atau pembuat video aja cukup, kayak gitu. Ada yang berargumen seperti ini, konten di YouTube itu sampah, ya, dan segala macam. Beda dengan aku, karena aku ini memang basicnya itu pembuat konten. Kurang lebihnya kalau bahasa Inggris mungkin content creator lah, kayak gitu. Tidak butuh uang, tidak butuh ini itu. Ya kalau aku boleh berbicara kasar, itu semuanya munafik sih, bullshit gitu. Kalau boleh jujur ya sudahlah, bikin video di YouTube ya pengen uang aja, ya gitu. Bukan karena ya aku yang kreatif lah apa segala macam gitu, nggak usah itu, kayak gitu. Banyak ya kan, ya, konten interview, konten podcast, konten film pendek, konten tutorial. Misalnya yang aku rasakan sendiri nih, ketika aku ada kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah misalnya, ya memang aku masuk ke YouTube, di situ mencari tutorial yang sesuai dengan apa yang aku inginkan, ya gitu, dan dapat di situ. Kalau misalnya butuh konten yang edukasi misalnya, tentang kuliah umum misalnya, dari yang Rocky Gerung dan segala macam, ada di YouTube, ya gitu. Kenapa yang masuk trending itu ya bagi kalian konten-konten sampah? Ya disitulah kualitas penontonnya, kayak gitu. Jangan menyalahkan yang membuat konten juga. Kalau memang keinginan kita itu konten-konten yang menurut kalian itu berkualitas, ya pengen trending, ya tontonlah yang konten atau video yang berkualitas itu tadi, kayak gitu. Memang video yang banyak ditonton itu seperti pertengkaran artis, dan ya seputar kayak gitulah, selebritis entertainment kayak gitu, lebih ke situ aja sih. Ini terakhir dari aku pribadi, ya, YouTube itu seperti pasar. Di situ ada orang yang berjualan atau yang membuat konten edukasi, ada konten tutorial, konten prank, konten entertainment, sampai film pendek, semuanya ada di YouTube. Tinggal kita sebagai penonton memilih mau nonton video yang bagus, yang mengedukasi, atau sekedar hiburan. Disitulah kualitas kamu sebenarnya. Kalau kamu sering menonton video yang berbau entertainment, yang artis-artis, ya disitulah kualitas kamu sebagai penonton. Kalau kamu sering menonton video tutorial atau video yang mengedukasi seperti, gak usah disebut lah ya, disitulah kualitas kamu sebagai penonton.
ya kan? Tidak usah menyalahkan yang membuat konten dan lain-lain ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau bisa jangan hanya menjadi penonton YouTube lah. Kalau bisa ya membuat YouTube, membuat video, maksudnya membuat video upload ke YouTube kayak gitu. Dan kamu harus jujur, nggak usah karena aku ini kreatif, karena aku ini influencer, karena aku ini basicnya content creator, apalah ya gitu, nggak usah. Buat aja video upload ke YouTube, ya dapat uang bersyukur, nggak dapat uang ya kecewa sih sebenarnya kalau boleh jujur, tapi ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu aja sih dari aku pribadi ya. Jadi ini opini aku pribadi. Aku juga tidak setuju kalau YouTube itu tidak seperti dulu atau gimana lah ya gitu. Ya memang setiap hari kita akan menuju perubahan ya gitu. Tidak mungkin dong YouTube itu seperti dulu, nggak mungkin juga ya gitu. Ya itu semoga sharing ini ya sebenarnya semoga aja bermanfaat. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.